Mengkaji informasi awal bahwa slide yang sudah dikirimkan Pak Kades saya pelajari dan teman-teman pernah sempat tadi kita ngobrolkan melalui komunikasi WhatsApp. Sebetulnya untuk BUMDes secara ide gagasan dalam perancangan sebagaimana tujuan di slide tadi sudah disampaikan bahwa dari sekolah desa ini muncul pemetaan, menentukan sebagainya. Kami dari BPD, Pak Kades dan Pak Direktur sebetulnya kita sudah dari sejak bertemu struktur ini dirombak, kita berpikir BUMDes cobalah Pak Direktur keluar dari zona aman. Berpikir zona aman ketika usaha pun jangan berpikir hanya usaha anu dharma laksana. Punten, maksud kami begini. Jualan gas itu semua orang pasti akan diserap gas itu. Berapa nilai dari gas? Biarkan saja warung yang jualan gas, tidak usah BUMDes. Biarkan fotokopi, ada fotokopi cek pariposna, tidak perlu dengan banyak ATK. Tapi kalaupun memang itu penting dan harus, satu orang lulusan SMP bisa digaji di sana untuk menjaga tukang fotokopi. Poinnya adalah keluar dari zona aman. Masih banyak hal yang masih kami pikir Pak Direktur dan rekan-rekan berpikir saving dulu nih ketimbang yang Pak Kades sudah berulang kali mungkin di relawan menyampaikan usaha mah rugi mah wajar gitu kan. Ada usaha bisnis tetapi bukan berarti rugi itu diciptakan. Kalau menurut kami dengan menciptakan sebuah usaha yang sudah normal dan konvensional itu adalah menciptakan peluang kerugian yang besar karena kita bukan warung gitu loh Pak. Berbicara tadi sedikit menyinggung tentang konteks Pak Wawan berencana untuk resign menguruskan masalah pangan penyaluran. Saya pikir tidak usah seorang Pak Wawan yang sudah cukup pengalaman. Masih banyak orang yang cek pariposna pinten putra bapak tetapi tetanggi bapak ngurusin itu hal yang tidak sulit gitu loh. Tapi ngurusin hal ini Pak Wawan sangat dibutuhkan dalam pertimbangan kebijakan di BUMDes. Saya pikir itu harus dipertimbangkan dengan seksama. Kemudian poin yang kami dapatkan di BPD buat plan project bisnis di BUMDes ini sementara ini kita punya 3 poin Pak, yaitu bisnis regulernya apa, kemudian fixed seasonnya tolong pikirkan Pak, kemudian fundamentalnya apa. Saya sedikit langsung ke nomor 3 dulu, fundamental. Pak Kades akselerasi dari arah kebijakan di tahun 2025 adalah radio komunitas. Pak Kades di tahun ini Pak Dedi, Bu Dokter sudah menelurkan. Pertanyaannya tadi militansi atau keakuan atau apa fundamental trustnya itu sudah muncul belum di lingkungan terdekat khususnya di BUMDes sendiri? Pasti saya yakin, punten Pak tidak justifikasi. Dan judulnya pembelikiran ya Pak ya. Pak Direktur pasti tidak akan terpikirkan kumaha ngiklankeun. Toh mungkin radio pun entah didengarkan atau tidak, itu menjadi poin. Trust ini harus dirasakan oleh kita semua. Sehingga pemikiran ini saya yakin yang sering mendengarkan adalah Pak Kades sering Pak Sekdes sok muterkeun lagu dangdut eta ge pemikiran besar gitu. Duka di luar eta mah gitu. Nah, hartosna hal ini harus dipikirkan. Kami Pak di Suarga Radio, alhamdulillah. Suruh Pariposma tadi Pak Kades menyampaikan Pak Sekdes, kita sudah mendunia secara media. Punten Bapak Ibu. Yang menduniakan bukan saya sebetulnya, adalah teman-teman saya yang sama sekali tidak pernah tahu bagaimana ngedit video dan ngedit audio. Mereka sudah bisa, hal yang sangat mungkin. Tetapi memang militansi harus diciptakan. Pak Kades, saya sangat bersyukur sekali Bu Dokter, saya hadir di sini ketika seorang Pak Hadian hadir. Tadinya saya mau meninggalkan Cibirwetan gitu Bu, karena kontrakan sudah habis. Ternyata ada sesuatu yang harus saya serap madunya, ya saya bertahan gitu di sini Bu, dengan berbagai situasi dan resiko. Kemudian fixed season tadi sempat Pak Kades saya berbicara dengan kami berbicara dengan Pak Direktur. Pak Direktur juga pengusaha catering ya Pak ya, pengusaha alat pesta. Jangan katakan tidak terpikirkan sudah, lakukan segera. Sekarang teh bulan Sapar Pak. Ketika berbicara gedung desa akan dibuka, jangan saja menyewakan desa sesuai dengan peraturan kepala desa. Sewakan desa dengan seperangkatnya. Sok nyewa desa teh untuk wedding yaitu kudu aya upacara adat nanti urang, hiburan anak, catering dan sebagainya, dan itu harus terbuktikan Pak. Iya. Kenapa Pak saya berpikir sini? Saya berpikir lagi ke situasi si cipta kerja. Sekarang penari saya Pak gitu ya di seniman nganggur. Asalnya gawe di pabrik dia balik lagi ke bendera saya.
Nah ini jangan salah, hal yang sepele. Berpikir oh itu upacara adat si empen, tidak Pak. Berapa puluh orang yang diuntungkan di situ? 8 penari digaji 250.000 5 menit. Termasuk Abi mah 8 juta Pak. Dan sebagainya. Dan luar biasa tahun ujian kemarin Pak Sekdes sebenarnya memberikan sambutan, saya rasa yakin mungkin dalam hati mudah-mudahan tidak lupa. Kalau tidak salah waktu itu Pak Sekdes menyampaikan Pak Sekdes, Pak Kades menyampaikan bahwa ini adalah yang ke-13 kali ujian sangga dapur Pangbarep. Pak gadisna atau seure nama Pak. Penari saya tidak membawa lagi dari STSI Bandung Pak. Adalah anak-anak Ciberwetan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Satu, skillnya luar biasa, murah pasti bisa nego. Nah artinya Pak, andai kata ini menjadi satu ide gagasan proposal yang tadi ditunggu Pak Kades, segerakan Pak gitu. Jangan cukup sampai dipikir kemudian, wah ini udah tapi tidak dijalankan. Yang kedua adalah konteks ini jangan berpikir masalah jalur partner dan dapur Pangbarep gitu Pak. Masih banyak. Turun dari sini di bawah tukang rias, Saya tahu ketemu dengan teman-teman para perias. Mereka kenapa harus nabuh ke Bandung Pak gitu. Saya harus punya job dan teman-teman di luar Ciberwetan. Kenapa? Karena memang trustnya tidak ada. Lebih bangga keneh nanggap kurang Bandung anu teu sapere ketimbang nanggap kurang Ciberwetan. Memang mahal sih jalur partner gitu. Tapi hal itu mungkin menjadi PR Pak. Sehingga mari kita susun bersama disegerakan dalam konteks tadi wilayah subbisnis dalam peak season. Sekarang bulan Safar mau habis, 1 bulan lagi Desember sudah dikontrak akan ada event wedding di sini dan seterusnya. Kemudian regulernya Pak, berbicara masalah kopi sederhana sebetulnya. Tahun kemarin Pak Kades dan juga kami DPPD juga ikut serta dalam pelatihan barista. Alhamdulillah rurung tukna supariposna disebat barista belum Bu Dokter. Kami juga mungkin saya ingin bertanya satu hal saja sebelum saya lanjut Bu, kalau kopi yang sudah di roasting atau yang sebelum di roasting disimpan itu berapa tahun buatnya Bu? Saya bukan ahli kopi yang ada di rumah Ibu. Hanya yang saya pahami ya. Katanya kalau yang masih posisi green bean ya, green bean itu paling banter dia di posisi kurang dari 1 tahun. Oke, baik. Kalau yang sudah di roasting itu bisa melewati dari 7 bulan ya. katanya begitu. Terus kalau yang sudah jadi serbuk itu hitungan minggu rasa baiknya itu sudah berubah. Katanya, betul, setuju Bu. Saya juga katanya memang begitu Bu. Tapi pertanyaan kedua Bu, Bu ada apa stok di rumah Bu? Ada yang roasting atau ada yang itu apa namanya? Roast beef. Oke. Belum 1 tahun berarti Bu ya? Belum. Pak Sekdes masih aman order tibu aja, berarti belum kadaluarsa. Tapi harga sudah kadaluarsa. Satu hal maksudnya gini Pak, terkait pelatihan tahun ini, pelatihan tahun depan, kami dari BPD mengusulkan begini Pak. Selain mungkin dari bidang Pak Kades sendiri dan pertanian, sebetulnya dari beberapa obrolan dengan teman-teman barista atau kedai kopi di Malih Luhur teh Pak RW 8 bahwa kita Manglayang ini kalau dibilang cita rasa itu kita bisa ngadu bersaing. Ya 18 punten masih kita bersaing. Tetapi kadang di lapangan yang muncul itu adalah kopi jabrugan gitu. Bagaimana hasil pelatihan ini menciptakan satu militansi, sudah pemikiran dan didukung oleh BUMDes yang berani beli lebih cik aturang masyarakat nu cari hungkul Pak. Gitu loh. Karena poinnya itu carinya yang memang utama ya wayahna surpariposna wayahna teh kita estimasi saja. Saya pikir Pak Direktur sangat paham. Harga 4.500 dengan jabrugan ya kita harus berani 6.000. Dan toh 1 tahun pengintan Bu ya tidak akan kadaluarsa. Poinnya itu. Saya pikir mungkin masih banyak, tetapi dilanjutkan nanti pertemuan kita akan dijadwalkan minggu depan Pak Kades dengan Pak Direktur BUMDes untuk berbicara banyak hal ini. Saya hanya menyampaikan di forum karena kebetulan ada pesan bahwa tolong dipelajari dan berikan satu pandangan dari rekan BPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah potensi bagi BUMDes, ternyata banyak potensi yang disarankan oleh kita semua. Di antaranya tadi bahkan gedung teh sekalian apa ya. Kalau kita coba Bapak ada yang nyewa gedung, kita tawarkan Bu bade sakantenan sareng anu nampina, sareng MC-na, sareng ngaosna. Alhamdulillah abdi kagaji tina hajatna. Jadi kami disewa aku MC-na ulah kabantu Bapak. Yang selanjutnya masih ayah di Nusanes.